Potensi itu harus digali kan ya. Jadi Betul. kalau misalnya kita gak coba, dari mana kita tahu potensi kita apa? Notice ini dengan kita typing kayak bukan sama aku ngechat itu. Ini kayaknya bukan dia deh itu. pasti buku mah pasti perlu. Makanya aku di situ mikir kayak kayaknya kalau misalnya emang aku bikin buku juga gak akan jadi masalah lah gitu. Justru Orang-orang terdekat kamu pada tahu nggak sih kalau kamu sebenarnya sudah berkarya? gak tahu. Halo, selamat datang di podcast di bawah pohon rindang bareng aku Laras di sini sebagai speakernya. Hari ini kita ada di bawah pohon rindangnya versi Is In This. Tentunya aku nggak sendiri, aku udah sama adik lucu asik. Adik lucu yang tentunya sangat inspiratif banget ya. Boleh dong perkenalan, ada siapa di sini? Nama aku Gina, sekarang sekolah di SMK 2 kelas 12. Oke. Jadi sebenarnya kita hari ini mau ngebahas apa? Jadi hari ini tuh kita mau ngebahas seputar tentang penulisan, terus juga tentang buku mungkin, membaca, pokoknya yang ini tuh Gina oke banget di situ lah. Makanya karena kita bawa narasumber Gina hari ini. Jadi mungkin aku mau nanya dulu kali ya. Kamu udah mulai nulis sejak kapan? Kalau mulai nulis tuh SMP, pokoknya masa-masa Covid yang di rumah terus. Nah, itu mulai tertarik sama nulis-nulis. Oke, itu tuh awal nulisnya kamu nulis di kertas atau digital? Terus publikasinya pas itu di mana aja? Awal-awalnya sih nulisnya iseng-iseng doang kayak di chat WhatsApp tapi dijadiin cerita panjang gitu. Nah, terus publikasinya pernah bikin Instagram khusus tempat aku nulis sama publish di Wattpad juga. Oh, oke. Aku mau nanya nih, ini menarik banget menurut aku. Karena aku juga sebenarnya fun fact, aku juga suka nulis, punya Instagram yang isinya tulisan-tulisan tentang kayak ini ada kata-kata bagus gitu. Kayak kalau misalkan orang lain nggak tahu kayak sayang aja gitu kan, cuma di pikiran aku doang. Nah, tapi kalau misalkan untuk publish sampai di Wattpad tuh sistemnya kayak gimana sih? Kalau di Wattpad sendiri yang pasti pertama punya akun dulu ya. Terus di situ Wattpad tuh sistemnya per chapter. Oke. Jadi satu tuh dihitungnya per kata. Aku rata-rata waktu zaman-zaman nulis sekitar 1000 kata per chapter dan aku bikin berpuluh-puluh chapter sampai jadi satu cerita tamat. Oke. Setelah itu ya di share link aja kalau mau ini, kalau enggak ya teman-teman yang mau baca cerita aku bisa di search ada di Wattpad-nya sendiri judulnya apa. Berarti kalau dari si Wattpad sendiri per chapternya ada maksimal berapa katanya gitu? Sebenarnya enggak, cuman di si penulisnya sendiri biasanya punya batasan karena kalau terlalu panjang kan si pembacanya juga bosan ya. Oh iya betul. Jadi dari si penulisnya sendiri yang ngebatasin dirinya. Terus berarti dari beberapa tulisan yang udah pernah kamu buat sekarang totalnya udah ada berapa? Kalau total sih aku pernah 3, tapi yang publish itu cuma 2. Yang satu tuh sebenarnya antologi cerpen, jadi aku cuma bikin cerpen dan itu sistemnya satu buku tuh gak cuma cerita aku doang, tapi ada cerita dari teman-teman penulis Kumpulan lain. dari yang lain berarti? Iya, jadi kayak antologi gitulah. Kalau satu lagi yang di Wattpad itu udah publish, alhamdulillah pembacanya udah 1000, cuman sayangnya akunnya udah gak excited, jadi dia dibiarin gitu aja ceritanya gitu. Berarti so far selama kamu menulis hasil-hasil karya tulisan kamu, ada genre khusus yang emang kamu into di situ nggak sih? Apakah emang nyeritain tentang kehidupan kamu terus kamu buat jadi cerita yang berbeda, atau emang romance atau apa? Dari kehidupan juga ada, cuman dimodifikasi lah gitu sesuai sama yang relate saat itu. Rata-rata tapi romance. Okay. Kan tadi kamu bilang kalau yang si upload di Wattpad itu ngumpulin per chapter dulu sampai tamat. Prosesnya berapa lama sih sampai itu akhirnya di end gitu ceritanya? Di end aku 3 bulan kalau nggak salah, karena mood-moodan nulisnya, nggak konsisten setiap hari nulis karena idenya kan kadang lagi mental, kadang lanjutin aja. Oke. Berbulan-bulan sih. Berarti nggak yang kamu matok kayak
aku harus namatin si cerita ini sampai berapa chapter, terus per chapternya misal harus target seminggu gitu nggak ya? Enggak, karena itu flow-nya aku juga nggak tahu awalnya ceritanya mau dibawa kemana, tapi seiring berjalannya waktu inspirasi ada aja, jadi sayang ketik aja, tahu-tahu tamat aja udah tahu endingnya. Oke. Biasanya kamu nemuin kayak ide buat nulis tuh dari apa? Cari inspirasi karena aku sering nongkrong juga, jadi kayak dengerin lagu terus lihat view juga itu bisa jadi inspirasi kan. Terus dulu aku suka nonton film, jadi itu salah satu jadi ide juga, sama sharing sama teman-teman, kayak teman-teman aku punya cerita ini terus aku modifikasi, kayaknya seru deh ceritanya buat dipublish itu. Oke. Tapi kalau dari kamu sendiri ada nggak sih misal setelah kamu publish di tulisan di Wattpad, di Instagram kayak gitu, ada opportunity, keuntungan yang kamu dapetin secara pribadi nggak dari tulisan itu? Keuntungannya buat saat ini kesenangan aja, senang aja cerita aku dibaca sama orang, tapi untuk selebihnya aku juga tidak se-effort itu untuk mendapatkan keuntungan lebih ya. Jadi bagi aku dibaca dan orang nggak tahu kenapa aku juga kurang apa ya, kayak kalau orang-orang baca cerita aku tuh, ih Gina pernah baca tulis buku ya, senang, cuman aku tuh tipe orang yang pengen dikenal tapi jangan kenal aku Gina nih sebagai kan? ya, gitulah pokoknya. Tapi orang-orang tahu aku punya karya, tapi gak usah sampai kayak ih Gina ini banget ini, aku gak suka digituin. Oke. Terus kamu sebagai as a writer gitu kan, kamu punya penulis panutan gak sih? Penulis panutan, dulu aku waktu pertama kali suka baca novel, ada namanya Sabrina Febrianti, itu genrenya romance. Judul pertama itu Asia Story. Kalau buat saat ini aku lagi baca buku-bukunya Terelie. Okay. Itu kan Terelie jago banget fantasinya. Karena aku juga suka film Harry Potter, terus baca buku seriesnya bulannya Terelie itu menarik banget aku baca. Berarti so far kalau dari Terelie sendiri kamu paling suka yang mana bukunya? Yang sekarang aku baca yang Bumi, tapi aku lagi ngikutin seri bulan, tapi aku baru sampai baru sampai bulan. Buminya udah selesai. Itu tuh kalau nggak salah ada berapa series ya? Ada 13 ya. Aku buku. tuh kemarin pas itu juga sempat baca, aku suka baca buku sebenarnya dulu. Sekarang sih sudah sedikit ya. Aku salah satu penulis yang aku suka juga Terelia gitu. Aku baca bukunya yang Pulang Pergi, aku baca, terus Bumi, Bulan, Bintang, Matahari itu aku juga baca. Jadi beberapa itu emang aku suka gitu dari gaya menulisnya. Terus banyak apa ya? Kamu suka nggak sih buku-buku atau bacaan yang pakai penggunaan kata-kata yang nggak sehari-hari gitu? Iya, kayak diksi-diksi gitu. Iya. Jadi kan itu jadi daya tarik si bukunya itu sendiri. Bener. Terus kira-kira kan kamu bilang sekarang lagi nggak ada minat, nggak ada passion untuk lanjut nulis. Kira-kira dari kondisi sekarang ini kamu ada rencana lagi nggak, kepikiran lagi, atau ngikutin aja gimana nanti? Rencananya tapi bukan nulis buku sih, lebih ke ya sharing aja sama teman-teman gitu, apapun yang aku punya pikiran ini cobain sama teman terdekat aku cerita gini-gini. Tapi untuk jadi sebuah karya lagi kayaknya belum mau lagi. Oke. Kamu udah ikut komunitas atau klub gitu nggak sih yang tentang buku atau penulis? Dulu sih ya itu ya persiapan awal-awal COVID itu, tapi itu virtual. Sekarang enggak. Oke. Nah ini aku punya pertanyaan yang kayaknya relate juga gitu sama kamu yang sekarang masih sekolah gitu kan, terus kamu juga suka membaca buku, suka menulis juga kan. As we know sekarang tuh peminat orang untuk membaca buku itu kan sedikit ya, minim gitu, karena sekarang ada berbagai bentuk digital. Kamu punya ketakutan gak sih pas dulu zaman kamu masih nulis, kira-kira ada nggak ya yang bakal baca tulisan aku gitu, dengan sekarang orang-orang yang oh iya ya orang tuh sekarang jarang baca gitu segala macam? Awal-awal sih ada, cuman makin kesini pasti orang juga yang awalnya gak suka baca tiba-tiba suka ada yang kayak gitu kan. Sebenarnya menurut aku kalau secara kesukaan kita mau baca atau nggak bisa ngikutin zaman menurut aku ya, karena beda. Karena aku ngerasain sendiri baca di HP sama baca di buku beda. Jadi mau zaman seberkembangnya di handphone, dunia digital
merajalela gitu. Pasti buku mah pasti perlu. Makanya aku di situ mikir kayak kayaknya kalau misalnya emang aku bikin buku juga gak akan jadi masalah lah gitu. Justru orang-orang titik baliknya ke buku lagi meskipun sekarang udah dunianya digital. Betul. Terus kamu ada kepikiran nggak, kan selama ini selalu nge-publish ya dari Wattpad, dari digital gitu kan, ada kepikiran atau cita-cita pas dulu udah feeling banget nih, ternyata menulis tuh asik ya, kamu pengen punya buku sendiri yang dicetak secara fisik gak sih? Punya sih keinginan mah, tapi gak tahu, secara inspirasi sendiri mudian lah gitu orangnya, kayak sekarang lagi rajin nulis tiba-tiba enggak, terus aku kan kayak mikir aduh kalau aku kayak gini kapan tamatnya, jadi nge-stuck, dan ternyata sampai sekarang kan belum ada niatan lagi buat nulisnya. Tapi dulu pas lagi seru-serunya nulis, ada ikut atau nyari-nyari lomba menulis atau gitu nggak? Ada tapi karena virtual jadi feel-nya kurang kerasa. Yang aku mau tuh aku nulis 1 hari dan itu langsung sama semua teman-teman penulis 1 hari bareng gitu. Cuma kalau virtual tuh vibes-nya nggak kerasa, kayak ngetik di laptop, ya udah gitu, cuma gitu doang. Jadi emang bener-bener yang personal banget gitu kan. Kalau misalkan rame-rame jadi kayak vibes-nya meningkat lagi. Iya, betul. Nah, terus aku mau nanya nih, kayak menurut kamu, kan maksudnya banyak ya orang yang suka kepikiran tentang kata-kata yang bagus atau paragraf yang bagus yang diambil dari mana, yang dia pikirin. Terus menurut kamu tulisan yang layak untuk dipublish secara umum itu yang kayak apa? Kalau menurut aku yang mudah dipahami dulu sih, karena sebenarnya kita nggak salah masukin diksi-diksi yang jarang diketahui. Tapi saran aku diselipin aja, jangan jadiin prioritas utama, karena tidak semua orang memahami itu. Prioritas utama tetap bahasanya harus dipahami dulu sama semua orang. Bolehlah diselipin sekalian kitanya juga ngasih edukasi, ini tuh artinya ini loh. Paling utama sih harus dipahami dulu. Soalnya percuma kita paham tapi pembaca kita nggak paham. Betul. Karena sebenarnya market dari tulisan kita juga sebenarnya pembaca itu sendiri kan. Tapi ada juga mungkin tipe penulis yang ya ini passion aku, itu gak masalah, tergantung marketnya dia sendiri kan. Kalau kamu sendiri suka baca buku yang gaya tulisannya kayak gimana? Kalau aku sukanya yang non formal, sehari-hari. Soalnya aku pernah baca buku yang tulisannya baku banget, aneh aja, kayak ini mah tidak terjadi di kehidupan kan. Terus kalau misalnya kalimatnya relate mah kan kayak bener ya ini gini. Kalau yang gak relate tuh kayak ini mah kayak halu doang nih. Jadi lebih kena ke emosional juga segala macam ya. Kamu punya pesan-pesan dari diri kamu nggak untuk penonton dan pendengar di luar sana, buat mereka yang sebenarnya punya passion, punya pengen untuk nulis tapi kayak masih takut, masih ragu untuk nge-publish, entah karena malu, entah karena nggak tahu nih harus startnya dari mana gitu, dan takut gak ada yang baca, takut ternyata dia nggak konsisten dan segala macam. Kayak potensi itu harus digali kan ya. Jadi kalau misalnya kita gak coba, dari mana kita tahu potensi kita apa? Dengan kamu tiba-tiba punya inspirasi, tiba-tiba pengen nulis, itu kan bisa jadi kayak dikasih hidayah, siapa tahu ini tuh bakat aku di sini, kayak apa salahnya nyoba, sekalipun emang ternyata bukan passionnya kamu, tapi kan kamu udah berusaha untuk mengeluarkan hal yang positif, jadi apa salahnya, nggak apa-apa. Nulis aja guys, siapa tahu itu passion kalian. Asik. Hai, kita kembali lagi. Tadi habis sholat dulu. Kameramen ini harus. Ini ada pertanyaan juga. Kamu nulis pas COVID itu, berarti kan lagi nggak interaksi sama orang luar kayak gitu kan? Orang-orang terdekat kamu pada tahu nggak sih kalau kamu sebenarnya sudah berkarya? Nggak tahu. Kalau tiba-tiba ngepost story, itu juga cuma beberapa kali, udah sisanya dibiarin gitu. Pokoknya pembaca aku tuh rata-rata dari komunitas virtual itu. Terus aku ngepost story sekali, pada nanya, udah aku jawab. Mungkin mereka baca seterusnya kali, aku nggak tahu. Terus tiba-tiba ribuan aja. Gitu. Tapi berarti pas sebelum kamu mau nulis itu, kamu nggak ada yang kayak nanya ke orang terdekat kamu, ini aku mau nulis kira-kira oke nggak, atau ngasih preview tulisannya dulu ke mereka buat mereka rating oke nggak untuk dipublish gitu? Enggak sih, itu pure sesuai apa yang aku mau aja gitu. Terus tahu-tahu udah jadi aja, tahu-tahu udah tamat aku juga. Emang nggak kerasa guys nulis itu
inspirasi ketik beres saya cerita. Yang penting kita enjoy ya. Iya, yang penting enjoy. Berarti pas itu posisinya kamu benar-benar yang pede aja, udah gas aja dulu lah Beda gitu ya. aja. Kecuali yang buku, kalau yang antologi buku itu aku sempat ngasih tahu orang tua kalau aku mau bikin buku ya didukung. Habis itu aku tiba-tiba SMK waktu kelas berapa ya, atau kelas 10 kelas 11 bukunya aku kasihin ke ada namanya di sekolah itu namanya Bu Siti yang jaga perpus. Oke. Itu guru bahasa Indonesia, guru favorit aku bilang, ibu aku pernah bikin buku ini, karena aku tahu aku di rumah pasti baca buku yang lain, jadi aku taruh buku aku di sini. Nah aku gak tahu itu buku dikemanain, aku juga nggak nanya lagi, cuman kata ibu disimpan dulu sama ibu mau kayak ngedata dulu atau apalah, aku nggak tahu. Dah, kalau kalian mau baca buku aku, tanyain ke Bu Siti, bukunya warna hijau. Betul. Di SMK 2. Kalau mau baca di Wattpad apa namanya? Namanya Gina Agnia. Ya cari aja lah Gina Agnia. Itu ceritanya sebenarnya tuh ada 3. Nah yang satu tuh The Way of Friendship, itu ceritanya tentang dulu aku pernah sama mantan lah ya. Berarti based on true story guys. Based on true Ini story, seru pasti. tapi ini tuh gak tiba-tiba jadi mantan, maksudnya dia tuh sahabat aku paling deket lah pokoknya. Cuman aku gak suka gara-gara kita pacaran jadi musuhan pas putusnya. Oke. Itu lah sebenarnya cinta monyet doang sih, dari SD ke SMP doang, tapi kayak menarik aja buat Tapi ini keren, cinta monyet jadi karya. Kalau kita biasanya cinta monyet ya udah aja jadi sedih ya. Ini kan cinta monyet jadi karya, hebat ya. Makanya aku kalau baca cerita aku lagi ya ini dulu pernah kejadian jadi gitu. Jadi makanya dibiarin gitu aja. Nah terus ceritanya tentang persahabatan aja sih, gimana pergulutan kamu sama sahabat kamu, tiba-tiba awalnya rasanya jadi temen, cuman tiba-tiba rasanya jadi rasa perasaan cinta itu gimana lah. Terus endingnya gimana, tapi endingnya mah itu mah aku rekayasa ya, bukan aslinya kayak gitu. Iya, Terus bumbu-bumbu penulis ya. ya Betul. kalau cerita kedua ini cerita tentang dulu aku sering baca-baca tentang yang hubungan gitulah sama yang di sekolah tuh yang famous kayak ketos lah ini. Terus kayak gimana kalau kamu dekat sama cowok yang super sibuk gitu, tapi gak dilanjutin gara-gara ada relate, aku nggak pernah dekat sama yang ketosnya gitu-gitu. Terus yang ketiga, ini tuh judulnya 1000 Susun Raisan. Aku tuh rencananya mau nulis cerita-cerita yang sesaat doang, kayak misal di hari ini aku punya cerita ini tapi ditamatin dalam satu chapternya. Oke. Jadi bentuknya lebih mirip jurnal kali ya? Ya lebih jurnal, dan ya, ceritanya cuma di hari itu doang. Dan nanti di chapter selanjutnya itu beda cerita lagi, cuman tidak aku lanjutkan. Gak ada inspirasi atau lagi covid mah ya gimana, jaga main dengan. Jadi gak aku lanjutin yang udah sampai 2000 tuh yang judulnya The Way of Friendship itu. Oke. Pas itu respon pembaca, kalau di Wattpad tuh ada comment sectionnya gitu kan? Iya, ada komen. Pas kamu baca comment section dari pembaca kamu kayak gimana responnya? Responnya sebenarnya positif, cuman aku tuh rada tertekan kalau minta cepet-cepet lanjut. Nah, soalnya gimana tuh aku juga bingung cari inspirasi itu tidak secepat itu ya. Iya sih, soalnya aku juga suka baca dulu banget, kayak pas SMP emang kayak semua orang pas SMP rata-rata suka baca Wattpad terus webtoon gitu nggak sih. Terus kalau misalkan emang ceritanya menurut aku wah ini gong banget nih, daging banget nih gitu kan, seru gitu, aku pasti juga suka komen gitu kayak ayo dong buruan gitu ngeberesin. Kita itu ternyata membuat pressure sedikit lah ke penulisnya. Tapi happy nggak so far? Happy. Sayangnya teman-teman terdekat aku tuh pengen ngasih tahu teman-teman terdekat, cuman kayak aku belum sesempurna itu buat teman-teman aku tahu ya. Kayak gak pede aja kita. Berarti sampai sekarang teman-teman kamu belum ada yang tahu? Belum, teman-teman terdekat doang sih, kayak ya paling sahabat, terus ya pacar aku mungkin tahu. Aku kasih tahu juga pas sudah jadian, pas lagi PDKT mah gak aku kasih tahu. Terus Jadi, dia nanya kapan bikinnya pas SMP, kan ini belum sama aku. Ya udah biarin aku kasih tahu aja. Berarti dalam hati pacar itu kayak ih bangga banget ya, ternyata pacar gue penulis gitu kan, keren. Tulisannya berapa ribu? 2000. Gokil. Tapi kayak itu bisa dilanjutin deh yang si apa namanya, yang tulisan ketiga judulnya apa? 1000 Susun Raisan. Nah itu kan maksudnya, jadi dulu kamu udah bikin yang versi pas zaman covid, itu tuh kayak berlanjut sekarang, jadi ngeliatin banget kontras perbedaan kehidupan pas dulu sama sekarang gak sih? Cuman karena sekarang aku lingkungan anak-anak teknik ya, jadi nggak tahu kenapa kayak minat macam mereka tuh jelek gitu. Nggak jelek, bagus. Emang bukan passionnya aja. Passionnya nih kan, jadi aku juga kebawanya ya nggak kebawa ke dunia baca.
Aku masih sering sih di sekolah ke perpus baca-baca gitu. Cuman ya sama anak David. Cuma rata-rata kan teman-teman aku di mesin yang gitu-gitu jarang baca. Jadi akunya ke bawah, jadi akunya juga jarang baca. Sebenarnya aku suka baca, cuman gara-gara lingkungannya aja. Ya betul. Soalnya di teknik itu Lebih suka main. mengulik-ngulik Iya. kali ya. Kayak kalau membaca teknik apa kita gak cocok gitu langsung praktek. Terus ini aku mau nanya nih, di Wattpad itu kan suka ada cover untuk si tulisannya itu kan. Itu kamu bikin covernya sendiri atau gimana? Sendiri itu ngeditnya awalnya cari-cari di Pinterest. Terus kayaknya ada yang menarik, cocok, tinggal nambahin judul doang. Oke. Karena dulu aku gak jago ngedit, sampai sekarang sih gak jago ngedit. Yang penting ada yang cocok aja lah, dimasukin aja judulnya, masuk ternyata. Keren banget, gila. Ada ini gak sih, ada biaya yang harus kamu keluarin gak sih selama kamu menulis itu? Nggak ada, biayanya biaya nongkrong buat cari inspirasi. Betul biaya nongkrong ya, mahal. Udah nongkrong ternyata inspirasinya juga nggak dapet lagi sibuk kan? main. Betul. Nah, aku ada pertanyaan juga yang di tulisan kamu yang dari berbagai penulis lainnya juga. Ya. Itu apa judulnya? Apa ya Kang? Aku pernah ngirim sertifikatnya. Ini oke. Guys, ternyata ada anulir. Iya, kita kita tipe. Ternyata judul yang buku dari kumpulan para penulis itu judulnya 1000 Susun Rasian, artinya itu 1000 susun mimpi. Nah, kalau yang jurnal aku yang belum aku publish itu judulnya 1000 Susun Bintang, yang rencananya isi cerita yang satu chapter tuh beres gitu teman-teman. Jadi Maaf ya, bentuknya aku terbalik. betul. Jadi bentuknya kayak jurnal, kayak misal di chapter hari ini kamu nyeritain kamu apa gitu kan. Oke. Kayak menurut aku tulisan kayak gitu menarik deh. Soalnya jadi kayak apa ya? Maksudnya unik gitu. Biasanya kan kalau cerita tuh dibungkus jadi satu kesatuan yang beralur. Kalau ini kan terus ganti. Jadi setiap harinya kayak punya vibes yang beda. Tapi di yang si kumpulan jurnal itu kamu bakal naro yang ada yang sedih-sedih juga, atau kamu lagi hari ini moodnya lagi marah banget nih terus kamu tulis itu juga, kayak ada kepikiran ke sana nggak? Ada, itu tergantung genre yang aku mau sih kayaknya. Kalau misalnya hari ini ternyata aku mengalami yang sedih-sedih, kayaknya aku bakal tulis yang sedih sepertinya ya. Doain ya teman-teman, semoga lanjut lagi, moodnya naik lagi buat nulis. Betul, kita harus mendukung penulis-penulis keren seperti Gina. Terus ini, aku penasaran yang 1000 Susun Rasian itu total ada berapa penulis yang tergabung di dalam sana? Kurang lebih ada 15-20 kalau nggak salah. Keren. Ya, itu 2021. Yang pertama kali munculin ide terus nge-reach out 15-20 penulis itu siapa? Itu tuh ada di komunitas. Di komunitas itu langsung kayak open aja gitu. Ini kita mau bikin buku, ada yang minat gak buat nulis cerita. Nah, ketentuannya sendiri pokoknya tentang mimpi seseorang kan, di situ rasian kan tentang mimpi. Nah, cuman dibatasin ini doang sih, kayak per kata per kalimat itu dibatasin itu. Cuman secara overall cerita itu dibebasin sama si ketua komunitas itulah. Ya alhamdulillah sih ngasih peluang buat penulis pemula ya buat pertama kali terbit buku. Tapi aku juga aku bingung karena aku belum ngerti SMP itu terbitnya kemana aja, aku nggak tahu. Yang pasti aku dapet sertifikat aja, sertifikatnya nanti tampilin mungkin sama teteh. Sertifikatnya editor itu. Terus aku dapat bukunya, aku dikirimin bukunya, dipaketin gitu. Udah aku baca-baca dari penulis lain. Jadi aku kurang tahu itu dipublishnya kemana aja. Oke. Berarti pas si buku itu udah jadi, kamu ngebayar buku itu atau enggak? Bayarnya ongkir kirim doang. Oh, kirim doang. Nah, si 15-20 ini si penulisnya rata-rata masih sekolah kah atau rata-rata masih sekolah SMP sampai kuliah lah. Paling ini SMP. Cuman kalau isi-isinya sendiri ya tentang mimpi-mimpi mereka sebenarnya. Tapi itu dijual beliin gak sih sekarang? Aku kurang tahu. Okay. Aku cuma ngirim cerita aku, tiba-tiba jadi buku aja gitu. Nah, dari apa sih namanya? Prolog apa epilog ya? Kalau yang nyeritain tentang kayak apa ya? Awalnya. Iya. Sinopsis si buku
1000 susun rasian ini dia dari kumpulan itu rata-rata mimpi-mimpinya nyeritain kalau mereka pengen jadi apa. Maksudnya mimpi itu bentuknya sebenarnya abstrak gitu kan. Luas. Iya, bisa mimpi untuk jadi seseorang, bisa mimpi untuk bermimpi secara emosional, harus kayak gimana, punya mimpi pengen punya manajemen diri yang baik atau kayak gimana. So far dalam tulisan buku itu rata-rata nyeritain yang kayak gimana? Rata-rata mimpi masa depan sih. Cuman kalau di buku itu sendiri, kalau nggak salah di paling akhir halaman buku itu kan, bukan paling akhir, cover akhir. Itu diceritain kayak ini mimpi seorang penulis bla. Nah, kalau isi ceritanya ada yang tentang masa depannya sendiri, ada yang tentang hubungannya mau dibawa kemana. Intinya tentang lebih ke plan ke depan lah. Nah, terus kamu pas dulu nemuin si komunitas ini itu kok bisa ketemu gitu? Maksudnya komunitas buku, komunitas menulis tuh kan banyak. Kenapa pada akhirnya kamu berarti join berapa komunitas? Cuman 2. Iya. Nah, kenapa yang akhirnya kamu putuskan untuk bergabung sama mereka 2 ini? Awalnya mah jadi ini tuh kayak sebuah listnya tuh yang saling disebar gitu loh. Terus aku dapat dari teman di grup itu kayak di list itu tuh ada link. Nah, pas link itu masuk ke grup. Nah, ternyata di grup itu tuh sistemnya ada kelasnya. Jadi misal hari Sabtu kita belajar tentang gimana cara bikin quotes yang gitu-gitu. Sebenarnya aku nggak niat, cuma ngisi-ngisi waktu luang aja. Tapi di situ emang tertera khusus yang minatnya ke nulis. Makin di sini ternyata peluangnya makin besar. Itu kalau nggak salah nama grupnya itu Ten Literatur. Ya, situ tapi itu tidak bertahan lama. Aku hanya sekitar berbulan-bulan. Nah, si adminnya ini tiba-tiba ngasih kayak ya ini kita mau bikin buku, ada yang minat gak? Ternyata di komunitas itu banyak yang minat. Aku tuh join 2 komunitas, cuman yang paling sering update tuh di Ten Literatur ini. Kayak aku FYI juga, aku punya Instagram dulu namanya tuh Novelis Sinopsis. Jadi setiap aku suka baca buku, nah aku tuh ngefotoin bukunya, di captionnya tuh aku ceritain apa isi buku itu sesuai yang udah aku baca. Jadi review buku cuman gitu ya? IG-nya hilang atau kenapa? Sumpah sedih banget. Itu aku udah banyak nulis. Nah, di situ juga kayak ada yang nge-DM, ini mau gabung gak? Cuman karena aku berfokus di Literatur itu, jadi aku jarang gabung sama komunitas lain. Mungkin si IG itu juga jadi daya tarik juga ya. Iya. Dan aku tidak menyebarluaskan lagi, cuman nge-share, cuman nge-follow teman-teman yang suka baca buku juga. Nah, di situ IG-nya hilang, padahal di DM-nya tuh ada juga yang nawarin komunitas. Berarti ngebuka peluang yang lebih luas juga sebenarnya buat kamu untuk gabung di komunitas lain, dapat knowledge yang luas juga gitu ya. Terus di komunitas itu tapi udah lama. Udah lama, pas aku SMP, sekarang aku udah kelas 12, berarti aku berapa tahun lalu? 4 tahun lalu. Tapi sampai sekarang kamu masih suka nimbrung di situ nggak? Grupnya udah nggak ada. Oh, grupnya udah nggak ada. Iya. Sayang sekali. Padahal aku udah pengen join tuh, kayak aku pengen ikutan kelasnya juga. Grupnya udah nggak ada sayangnya. Karena mungkin sibuk masing-masing dan berhentinya karena beres COVID kali ya, nggak tahu juga. Di situ, masa-masa aku kelas 9. Kelas 9 tuh udah sibuk sama sekolah. Jadi jarang buka HP buat kelas gitu lah. Oh iya, kelas aku mau cerita sedikit. Boleh. Ceritain. Jadi waktu kelas 9 aku tuh di SMP 12 dikasih uprak tuh tentang cerita inspiratif. Teman-teman aku tuh bingung lah pokoknya mau nulis cerita apa. Terus aku ngasih saran, cari satu quotes yang kamu suka banget, terus kamu jadiin itu sebuah cerpen. Nah, di situ tipsnya lumayan manjur, apalagi buat diri aku sendiri. Aku suka ya baca quotes, aku cariin cerita. Di situ aku 1 hari sama malamnya tuh sebelum besoknya uprak, aku nulis di ketikan doang di WhatsApp diri sendiri gitu. Ini gini, alurnya ke sini. Dan aku pas si upraknya itu hari H-nya cuma dikasih 1 kertas folio, aku langsung nulis. Nah, itu tuh yang ngebikin kayak
ternyata kita nulis spontan tuh inspirasi tuh bisa aja tiba-tiba nulisnya. Padahal kayak kalian tadi baru aku ceritain malamnya aku tuh nulis di WhatsApp. Tapi pas uprak mah berjalan ternyata nggak sesuai. Yang penting aku tahu endingnya ke sana. Ya disitulah ternyata aku makin tertarik kalau aku nulisnya tuh jangan di stop ya, jangan dipatok dan jangan di stop beneran biarin ngalir gitu aja. Si tulisannya ternyata lebih, kalau di pribadi aku sendiri lebih mengalir kalau misalnya ya tiba-tiba gitu aja nih, jangan di konsep lah. Tapi aku setuju juga sih sebenarnya, kan aku tadi bilangnya aku suka nulis juga gitu. Aku punya akun Instagram namanya katasara.l, boleh dicek, hashtag promosi. Nah, aku juga setuju sama apa yang kamu bilang, kayak sebelum aku nulis tuh emang suka dibikin poinnya dulu gak sih? Ini kayak poin pentingnya pembahasan yang kayaknya kiranya oke, apa di sebelah mana. Tapi emang pas ketika kita nulis full itu untuk jadi sebuah cerita, itu tuh ngalir sendirinya gitu. Suka tiba-tiba ada kayaknya kalau dimasukin ini lebih bagus deh, kalau ditambahin ini lebih jadi cerita yang kebungkus lagi aja gitu kan. Jadi let it flow. Ya, saya ada beberapa juga mungkin yang terpatok sama sama yang udah dia tuliskan. Jadi itu terpressure, aduh ini gak kecapai goalsnya gimana. Tapi gak apa-apa sebenarnya kalau misalnya kita ternyata di hari itu punya hal sesuatu yang lebih, kenapa enggak gitu. Berarti kunci menulis versi kamu adalah biarkan berjalan sesuai apa yang ada di pikiran kamu. Jangan ada yang di pikiran orang lain. Karena sebenarnya pikiran kita tuh no limit banget gak sih? Kayak kita diberi hak dan kemampuan untuk berpikir seluas-luasnya gitu. Jadi jangan buat batasan hanya sampai di situ saja. Gokil, kelas, hashtag. Sama mungkin aku masih insecurean sebagai yang dulu pernah nulis, kayak aku tidak mau dikenal sebagai penulis sebenarnya. Terus ada teman kakak yang kemarin kira siapa yang pernah nulis itu kayak menarik sih buat dibahas. Aku pernah gini kayak setidaknya satu kali lah orang tuh tahu aku pernah nulis itu. Jadi gak jadi masalah. Dari situ kayak ditanya pede nulis apa enggak, sebenarnya nggak pede-pede amat, tapi gimana ya, aku tuh pengen ngasih tahu orang aku pernah nulis, tapi takutnya ngerasanya kayak aduh masih punya rasa insecure dan takutnya kayak sombong gitu loh. Jadi ya biarin berjalan gitu aja sampai sekarang. Sahabat-sahabat aku doang yang tahu aku sama kita tahu dia nulis. Sama nanti ini sebenarnya trending nomor 1 di YouTube. Jadi siap-siap kalau ada callingan untuk menulis ini, karena para penulis bakal mulai mengkontak kamu. Berarti total viewers 120.000 lah, 120.000 orang tahu kamu menulis dalam satu malam. Cocok, betul sekali. Oke, nah terus aku mau nanya nih, ini versi kamu ya, nanti kita kasih yang versi aku sebagai mahasiswa. Aduh gitu banget ya. So, versi kamu sebagai siswa, kamu ngelihat pasar sekarang, market sekarang di seumuran kamu tuh mereka suka gaya penulisan yang kayak gimana, terus suka yang bacaan kayak gimana sih sebenarnya? Kalau sebenarnya tidak terkalahkan tuh romance, tapi sekarang lagi marak-maraknya yang tentang mental issues. Kayak aku pernah baca cara bersikap bodo amat, itu karya penulis luar negeri, aku lupa penulisnya siapa. Terus kalau di Indonesia sendiri yang sesekali kita butuh sepi, aku pernah. Terus ikhlas paling serius, pokoknya yang tentang mental issues tuh sekarang kayaknya lagi hype banget ya. Apalagi tentang yang lagi problem sama percintaannya, tapi bukan ditumpahkan dalam sebuah cerita, cuma ditumpahkan dalam sebuah quotes, tapi sangat relate. Nah itu jadi pasarnya sekarang sih. Iya benar-benar. Menurut kakak sendiri? Kalau misalkan menurut aku kayaknya di umuran aku sekarang, betul itu juga romance itu kayaknya genre yang paling gampang dimasak dan dikonsumsi untuk berbagai kalangan, karena kayaknya enggak genre romance dari sisi aku juga suka musik-musikan gitu, aku suka ngeband juga, kayaknya genre romance, genre yang lagu-lagu yang tentang cinta-cintaan itu yang paling relate gitu untuk semua orang, karena kayak semua orang pernah ngalamin cinta gitu kan. Itu pertama genre romance aku setuju. Terus yang kedua juga tentang self develop, itu tentang itu yang cara bersikap bodo amat. Aku itu bukunya siapa ya, aku lupa, kalau nggak salah ada cover yang warna oranye. Aku sempat ngebaca sedikit itu juga. Terus self develop, terus mungkin ya karena di tingkat mahasiswa sekarang aku ngelihat
udah banyak rekomendasi buku yang dibacanya itu tentang gimana manage keuangan, habis itu juga gimana kayak berikhlas dengan diri sendiri sih. Kalau nggak salah aku pernah ngebaca apa ya, kayak itu deh, ikhlas paling serius. ikhlas paling serius kalau nggak salah. Atau aku pernah baca buku Kak, bagaimana jika kita tidak jadi apa-apa, itu kalau nggak salah mereka versinya banyak gitu, di covernya juga warnanya macam-macam. Aku sempat baca itu juga dan ternyata relate gitu, ngebahas tentang aku kan PTS gitu ya, kenapa kita harus maksudnya terus bersikeras bergulat dengan pikiran sendiri kalau kita harus masuk PTN. Terus kalau misalkan ternyata kita udah effort sekarang kayak gini, tapi ternyata nanti di masa yang akan datang nggak jadi apa-apa tuh harus kayak gimana. Itu sih kayaknya yang buku-buku yang sekarang jadi naik lagi. Terus kalau misalkan aku penulis yang unik menurut aku tuh ada namanya panjang banget, Ziggy siapa gitu. Kayak nanti editor tolong cari Ziggy Dari luar negeri atau dari Indo. Jadi ada beberapa buku dia yang covernya itu anak-anak, judulnya juga kalau nggak salah anak-anak, tapi ternyata ceritanya sesedih dan sedark itu gitu kalau nggak salah. Itu worth untuk dibaca. Aku juga lagi baca terakhir tuh When the Lemon Trees apa gitu, itu buku translatean dari Inggris, itu juga bagus. Saran dari aku sih Filosofi Teras, katanya bagus banget. Filosofi Teras, benar. Aku punya. Setiap aku curhat katanya baca Filosofi Teras, tapi aku belum tahu teman-teman tapi rekomen katanya. Iya benar sih. Ternyata apa ya, membaca buku tuh emang sebenarnya seru banget gitu. Cuma emang mengumpulkan niat dan konsistensi menyelesaikan itunya sendiri sampai habis yang sulit sebenarnya. Dulu aku waktu zaman-zamannya suka baca buku, aku bisa habis 300 halaman dalam 4 jam. Sekarang ini yang aku sekarang lagi baca yang serial Bumi itu kan. Iya. Kemarin aku baca yang Bumi itu satu bulan mau 2 bulan lah. Sekarang ke serial yang bulan udah mau sebulan tapi masih halaman 100. Itu sedangkan 400 halaman, 300 halaman lagi aku baca. Jadi seseorang tuh kalau lagi suka sama satu hal pasti dia ngulik kok sebenarnya. Betul. Apalagi buat tips mungkin buat para penulis di ending yang bikin penasaran tuh. Jadi kayak kita tuh mau lanjut lagi. Iya. Tidak dipatok genre apa, kayak tadi yang buku-buku yang kakak sebutin. Kalau misalnya ternyata itu sangat dibutuhkan bagi si pembaca, tidak menutup kemungkinan bahwa dia benar-benar bisa ngebet sama buku kamu gitu. Jadi bisa satu malam atau seharian lah paling lamanya dia beresin buku itu. Nah kalau kamu gak suka baca buku yang kayak apa? Aku gak suka sama yang kalimatnya sulit dipahami. Oke. Sebenarnya bagus, tapi aku tuh baca buku kayak harus mikir 2 kali. Dan misal nih udah ngerti satu, pas ke halaman berikutnya ngebahas itu lagi, jadi aku harus balik lagi. Itu tuh apa? Itu lumayan memakan waktu. Sedangkan aku tipe orang yang baca tuh sebenarnya pengen cepet selesai gitu, biar cepet-cepet tahu endingnya gimana. Bener sih. Kalau aku gak suka baca buku yang dari judulnya aja aku udah tahu alurnya kemana. Kayak misal ini tanpa mendiskreditkan penulis-penulis yang sudah berkarya dengan judul yang itu ya, aku nggak suka baca buku yang kayak misal apa sama apa tapi tentang bad boy atau tentang gangster. Maksudnya aku udah tahu gitu alurnya, ada orang yang beda style sama si gangster ini, terus ntar ternyata gangsternya beranteman dulu, suka jadian, terus ntar apa, kayak maksudnya alurnya mudah ditebak gitu menurut aku. Karena kalau buat aku pribadi ketika membaca buku yang alurnya banyak plotnya itu lebih memorable buat aku. Kamu suka baca buku sajak gak? Suka tapi jarang, karena nggak punya. Sukanya paling kalau ke perpus itu baru baca, cuman kalau dimiliki pribadi nggak. Oke. Aku suka baca buku sajak, soalnya kan maksudnya kayak sajak tuh nggak jelas ya sebenarnya, kayak nggak yang ngalur abis ini apa tentang apa, tapi itu tuh jadi kayak karena kata-katanya nggak terlalu banyak, nggak dibentuk sebuah paragraf yang utuh, jadi itu selalu nempel aja di pikiran aku tuh. Itu sih. Aku buku pernah baca judulnya Inscredible Journey. Itu tuh aku kira bukunya tuh tentang romance, ternyata itu tentang kisah keluarga yang lumayan complicated dan panjang lah pokoknya ceritanya.
ternyata seseru itu dan penuh makna lah gitu. Oke. Di zaman sekarang mah aku baca buku itu sampai 2 kali. Pertama aku sebenarnya punya bukunya, terus pas aku ke perpus sekolah nemu lagi terus aku baca lagi, terus seru. Dulu penulis yang famous di masa-masa kamu siapa? Eriska kalau nggak salah, sama apa ya yang pokoknya penulisnya kayak Antares yang Oh iya, aku baca terus Mariposa itu siapa Iya. ya aku lupa. Tahu. Buku Mariposa itu kan panjang lagi kan serialnya. Mariposa Glenn Anggara itu aku baca 12 Glenn Anggara, itu aku lupa nama penulisnya siapa guys. Terus Poppy Pertiwi itu Iya, Poppy Pertiwi juga. Terus ada yang ini yang dulu famous banget, Atlas yang, Atlas. iya. Terus Teluk Alaska dulu mah Itu gini, Teluk Alaska bagus banget. Aku suka. Sekarang katanya udah ada seriesnya kan di, Oh iya. Iya katanya. Tapi tetap sih beda lah dari buku sama ke series mah ya. Iya, betul. Feel-nya sih Betul. tepatnya. Ceritanya mah ya oke lah gitu, cuman buat ke feel-nya film sama buku beda. Iya, betul. Soalnya kalau misalkan ini nanti kita bahas nih. Kalau misalkan buku yang udah film yang diadaptasi dari buku dan mengurangi beberapa esensi dan unsur-unsur yang menurut aku sebenarnya lebih nge-build feel ceritanya itu, malah jadi kebanyakan tuh jadi kurang gitu. Malah sebenarnya lebih menarik di bukunya itu sendiri gitu. Karena mungkin ini ya target pasarnya beda Iya. mungkin ya, antara target pasar pembaca sama yang suka nonton film. Betul. Makanya diubah beberapa adegan. Kadang tapi originalnya aku rasa pasti ada di bukunya. Betul. Tergantung juga tapi ada juga film yang dibukuin. Nah, aku belum pernah lihat bukunya, cuman belum pernah baca dari yang film dibukuin gitu. Aku pernah nonton yang buku di film itu kayak Mariposa aku nonton, terus 12 Glenn Anggara nonton juga. Dilan Dilan gak baca buku. Oh, Dilan gak baca bukunya. Dilan nonton filmnya aja. Gak tahu lah Dilan mana ya, teman ikonik Bandung. Cuma tahu aja. Tapi Dilan juga kan seriesnya banyak ya. Iya. Dari ada Dilan yang Dilan Noa ini 1990, 91, terus yang Milea-nya tuh panjang. Tapi kayaknya kalau misalnya kita nonton film yang kayak berseri-seri gitu, itu harus berurutan, jadi lumayan effort. Betul. Tapi kalau misalkan menurut aku serunya membaca buku tuh ya, kita bisa berekspektasi, bisa memvisualisasikan tokoh-tokoh yang ada di sana sesuai sama apa yang kita pengen gitu. Iya. Kayak misal aku pengen Dilan tuh bukan Iqbal gitu. Kayak aku ngebayangin Dilan tuh kayak DPR Ian mungkin, enggak sih jauh itu ya. Kayak siapa gitu kan yang lebih Bandung banget gitu. Ya Dilan oke sih. Cuma kayak seru aja gitu, kayak ternyata Dilan tuh kayak gini kayak gitu. Sama sekarang tuh katanya di TikTok viral buku namanya Berandal Bandung. Itu aku gak ngerti. Berandal Bandung. Aku belum tahu ceritanya kayak gimana. Cuman gara-gara FYP aja. Iya katanya mah dari AU dibukuin. Tapi itu rame karena mungkin menggambarkan akan menciptakan Dilan kedua mungkin. Gak tahu betul. juga. Cuman itu viral lah dia. Dilan Junior mungkin ya. Iya. Nah, kamu udah tertarik bikin AU nggak? Aku gak tahu cara bikin AU. Gimana sih cara ngetik kayak ini kamu berbalas-balasan sama orang atau bikin fake chat nih? Oh pakai aplikasi ternyata. Oh ya, sebenarnya ini ada tim kreatif kita yang dia tuh penulis AU handal. Nanti kita taruh di sini akun AU-nya. Gitu. Tapi kamu pernah beberapa kali baca AU Pernah sering malah baca AU. Sekarang AU lagi naik banget kan. Iya. Di Twitter ada, di TikTok ada, di Instagram ada. Terus FYP-nya tuh tiba-tiba lewat aja. Menarik satu chapter aja menarik, langsung dibuka tuh akunnya, langsung di scroll dari bab awal. Terus habis aja kan? Habis aja, tapi pendek banget itu ceritanya, kayak mungkin ya untuk dijadikan buku si penulisnya harus banyak banget. Iya. Karena rata-rata cuma sampai belasan, jarang yang sampai ratusan beresnya. Gitu sih. Kayaknya iya sih, aku juga suka baca AU soalnya gitu ya, kayaknya AU itu cocok untuk orang-orang yang suka berhayal ya. Iya. Dan berharap gitu. Tapi BT-nya kalau baca AU tuh kayak udah baca nih, terus jadi kepengen gitu kadang. Iya. Kayak pengen punya cerita yang relate juga sama apa yang kita baca. Tapi kayak menurut aku iya sih setuju kalau AU untuk dijadikan sebuah buku kayak itu menjadi catatan dan PR juga untuk penulisnya, karena perlu struktur paragraf
yang lebih utuh, dari ceritanya juga harus lebih banyak Dan lagi. itu kan kayak chattingan ya sisanya, Iya. tapi di slide dia tiba-tiba misalnya ngetik kayak di sebuah kertas itu lumayan cukup effort buat penulisnya. Beda sama yang kayak di Wattpad kan cuman ya udah satu chapter kamu nulis di situ semua, sekalipun nyantumin gambar tinggal cantumin gambar. Tapi kalau buat di AU kayak ini ngebales ini itu lumayan kayak per dialog. Dan sebenarnya anak-anak zaman sekarang tuh memperhatikan typing orang. Betul. Nih kalau aku sih ya suka notice ini ke typingnya kayak bukan misal coba aku ngechat itu. Ini kayaknya bukan dia deh, itu suka kerasan kan. Apalagi di AU yang dimana tokohnya banyak dan kamu harus ngasih feel per orangnya tuh beda. Betul. Itu Membangun lumayan karakternya sulit, ya ya. yang susah. Betul. Dan sebenarnya si AU ini kayaknya sebagai di lain AU tuh alternative universe ya. Kayak selain untuk alternative universe, sebenarnya AU itu alternatif untuk orang yang suka membaca, suka mengkonsumsi sebuah cerita, tapi kayaknya entah nggak punya waktu yang banyak untuk ngabisin cerita yang panjang, atau emang karena males ngebaca terlalu banyak kata-kata. Cocok juga buat orang yang pengen ngebaca tapi lebih suka dia tuh ngeliat visual gitu dibanding harus tulisan gitu kan sebenarnya. Itu sih. Ini sih yang paling mungkin usaha lebih buat para penulis, nyari foto yang relate sama kondisi yang dia tulis. Misal nih dia nulis misal si ini ketemu sama si ini, itu kan buat memvisualisasinya di tempatnya itu kan susah latarnya. Ya. Misal di kafe, terus kita nyarinya yang lebih referensinya harus lebih banyak. Di Pinterest itu kan terbatas. Apakah entah kamu foto sendiri atau gimana. Terus ada juga kan yang cari ke tokoh-tokoh luar negeri yang dia lagi ini atau apa, itu lumayan susah sih buat memvisualisasikannya. Menurut kamu selama kamu nulis gitu kan, membangun karakter sebuah tokoh tuh susah nggak? Susah, karena lebih susahnya ke konsistensinya sih. Jangan sampai si tokoh ini tiba-tiba berubah Diganti di tengah cerita ya? Diganti di tengah cerita. Sedangkan kadang di sebuah cerita si tokoh ini butuh sifat ini nih kan. Iya. Nah itu yang lumayan sulit buat mengubahnya. Pasti kita harus berusaha lagi gimana caranya si tokoh ini dengan sifat ini tapi ceritanya tetap nyambung ke sini. Oke. Itu sih yang lebih ininya. Kamu pernah sampai riset dulu nggak sih, maksudnya cari tahu dulu nih kira-kira kalau mau bikin membangun sebuah karakter tokoh yang kayak gimana gitu tuh harus yang kayak gimana, pernah sampai riset gitu nggak? Riset sih enggak, tapi kalau misalnya setiap aku baca buku ada satu tokoh khusus, aku memperhatikan banget sifat si tokoh ini dari awal cerita sampai akhir. Risetnya lebih ke situ kayak dia tuh stabilnya gara-gara ini, dia tuh stabilnya gara-gara ini. Nah nanti kalau misalnya emang aku lagi mau nulis lagi, nah aku baru menuangkan apa yang udah aku baca gitu. Cara menstabilkan karakter si tokoh tuh sebenarnya ya gampang, karena si tokohnya udah kamu plot dengan sifat yang kayak gitu. Yang susahnya tuh gimana caranya kamu menceritakan sebuah cerita dengan tokoh yang tetap stay kayak gitu. Itunya sih yang lebih effortnya. Paling kita ngubah ceritanya supaya si tokohnya tetap berkarisma seperti ini nih. Tapi kamu setuju nggak kalau misalkan orang ngebaca sebuah cerita itu sebenarnya bukan nggak selalu dari sinopsis dan alur ceritanya, tapi dari tokoh yang ada di sana gitu? Iya, ada juga rata-rata. Makanya kenapa visualnya harus cantik, harus ganteng mungkin ya. Betul, benar-benar. Karena Harus itu jadi menarik. sebuah daya tarik juga. Iya, betul. Tapi untuk cerita fantasi kayak ya mungkin yang sekarang aku baca kayak Seri Bumi itu kan aku nggak tahu ya tokoh visualnya kayak gimana. Itu jadi imajinasi si pembacanya sendiri, dan kayaknya nggak semua cerita harus tokohnya divisualisasikan. Cukup kamu ceritakan sifat karakteristiknya, nanti juga si pembacanya bisa ngebayangin sendiri gitu ini tuh kayak gimana. Iya sih, setuju. Kata-kata untuk pembaca sekarang yang kayak apa ya, kayak orang tuh kenapa sih malas baca, padahal baca tuh seseru itu gitu sebenarnya. Buat versi kamu untuk para pembaca di luar sana. Asik. Kata-katanya sebenarnya ini dari guru aku sih. Kredit gurunya Gina. Enggak kata. Enggak, Bu Siti itu guru bahasa Indonesia. Kata-katanya ya buat para pembaca atau para penulis. Para pembaca, tadi penulis sudah. Para pembaca. Ya. Apapun yang kalian baca sebenarnya akan menjadi sebuah manfaat kalau kalian bisa merealisasikan apa yang kalian baca. Jangan baca buku tuh kayak malas, jangan sok baca dulu sampai akhir. Nanti kamu cari tahu maknanya apa, barulah kerasa di feel hidup kamu kayak gimana. Oke. Itu dia kata-kata dari Gina hari ini.
Terima kasih telah Sama menonton. satu lagi. Boleh. sorry. Buat yang masih insecure sama karya-karyanya, gak apa-apa kamu gak sempurna asal kamu berguna. Oke. Kelas do it now or never. Terima kasih telah membaca. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih Gina. Terima kasih.